Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, ada berita yang sangat menarik. Hari ini adalah sidang vonis dua orang anggota kepolisian kita yang disidangkan, yang diadili terkait dengan penembakan terhadap 6 laskar FPI di kilometer 50 beberapa bulan yang lalu. Dan keputusan Majelis Hakim pada sidang hari ini, hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, kedua orang polisi dinyatakan bebas dan tidak. Dua polisi penembak laskar FPI divonis bebas. Jumat 18 Maret 2022, terdakwa Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela divonis bebas terkait perkara penembakan laskar FPI di KM 50 Tol Cikampek. Bribtu Fikri Ramadan dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus KM 50, akan tetapi dalam rangka pembelaan terpaksa. Mengadili menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai dakwaan primer penuntut umum, menyatakan perbuatan terdakwa Fikri Ramadan dan M. Yusmin melakukan tindak pidana dakwaan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas, menyatakan tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf, kata Hakim Ketua Muhammad Arif Nuryanta saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Jumat 18 Maret. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, memulihkan hak-hak terdakwa, menetapkan barbuk 1-8 seluruhnya dikembalikan ke penuntut umum. Tegas Hakim. Oke, ya itu vonisnya. Jadi menurut saya, iyalah, masa polisi sedang bertugas menjalankan perintah negara, kemudian dijatuhi hukuman, gimana? Ya nanti nggak ada orang yang mau jadi polisi. Seandainya mau jadi polisi, membela diri, nyawa yang terancam, kemudian menembak penjahat pada dia yang dihukum, ya nanti polisinya tidur semua, penakut semua, nggak ada yang tegas. Nah sementara polisi harus tegas di lapangan, apalagi dengan gerombolan-gerombolan ormas terlarang semacam FPI ini. Kalau saya yang jadi polisi udah tak berondong sejak dini tuh, sejak berhimpit-himpitan itu, udah saya berondongin semua. Ya, ngapain ormas terlarang kok? Ormas terlarang dibela-belain, gimana? Jadi mestinya nih yang dihukum adalah orang-orang yang belain ormas terlarang nih. Yang keluar-keluar membela jihad, yang sedang berjihad itu dulu polisi. Polisi dalam rangka mengamankan bangsa dan negara dari gonggongan, dari auman, dari rongrongan oknum-oknum ex-ormas terlarang. Itu jihad, jihad membela bangsa dan negara, jihad membela NKRI, menjaga merah putih, menjaga marwah bangsa dan negara, itu jihad. Teroris-teroris kelompok radikal itu sedang makar, buhot pada bangsa dan negara. Haram hukumnya dibelain. Belum menghajar, melawan, membuhot, pemakar, disidangkan. Ini kalau saya jadi Kapolrinya udah tak larang sidang itu. Iya, kalau saya jadi Kapolrinya itu tak belain mati-matian. Orang anggota polisi jangan sampai pada sidang. Lah yang sedang menjalankan tugas negara kok disidang gimana sih? Masa dia yang harus mati, penjahatnya yang hidup? Ini kan otak kewalik-walik menurut saya, pakai kadrun nih bangsanya kayak gitu. Kecuali polisi itu melakukan tindak pidana yang memang melanggar hukum, misalkan polisi merampok, polisi bawa narkoba, polisi dan lain sebagainya, nah itu nggak bisa dibelain yang begitu-gitu, nggak hanya polisi, siapapun. Tapi dalam konteks menjalankan tugas negara, polisi demi menjaga marwahnya, melindungi nyawanya, menghajar penjahat, ya harusnya diberi penghargaan. Kalau saya Kapolrinya, sejak awal itu sudah saya beri penghargaan, tak naikkan pangkatnya, tak naikkan gajinya. Karena apa yang dia lakukan menyelamatkan banyak orang di negara ini. Menyelamatkan bangsa ini dari amukan orang-orang di gerombolan ormas terlarang. Harus ini. Saya itu, ini
kalau menurut saya ya, ini tidak cukup hanya divonis bebas, dia harus naikkan pangkatnya, dikasih hadiah, ya. Mudah-mudahan Pak Jokowi lah yang ngasih hadiah. Kalau Kapolrinya nggak penakut, saya lihat-lihat tuh, presisi saja itu. Pak Jokowi ini harus memberi hadiah kepada 2 anggota polisi kita yang telah melawan dengan tegas ex-anggota FPI. Kita sudah sepakat, seluruh pejabat negara, aparat kepolisian yang dulu-dulu juga pernah menggemborkan tidak ada tempat di bumi NKRI ini bagi gerombolan ormas-ormas terlarang. Tidak ada tempat di negara ini bagi kelompok-kelompok intoleran, kelompok radikal, kelompok teroris. Jadi buktikan dong. Itu bukan hanya slogan, bukan hanya untuk gagah-gagah di panggung untuk menaikkan jabatan. Dibuktikan ya. Buktinya seperti apa ya gini, ketika ormas terlarang, ketika kelompok intoleran, kelompok radikal melawannya, babat habis, hajar berapapun jumlahnya. Tahan penjara 1.000 orang, penjara semua. Apa ini, Indonesia luas kok. Mau menjarakan 100.000 orang juga bisa, mau di mana, banyak pulau kosong, tempatkan sana. Jadikan satu sama kadal-kadal keparat, rampung urusan ini. Lebih baik menjaga 270 juta jiwa ini daripada harus menuruti kehendak kadal-kadal keparat, orang-orang radikal. 1 juta sekalipun lemparkan ke Nusa Kambangan masih muat itu. Pagar keliling campur sama buaya sama macan tutul, rampung urusan. Ya ngeyel sih. Lawan terus dengan negara, mau buhot, mau makar, mau khilafah. Tidak mau mengikuti keputusan musyawarah, demokrasi, tidak mau ngakuin Jokowi sebagai presiden yang sah, itu kan makar. Lah orang kayak gitu kok dibiarin saja. Ya akhirnya setiap hari keluar-keluar kebijakan negara sedikit dilarang, dilawan, dilabrak. Kementerian Agama bikin peraturan, wah rame demo, bikin logo halal demo, keperdasan yang kadrun itu. Oke, sekali lagi selamat kepada saudara-saudaraku, khususnya aparat kepolisian. Jangan takut bertindak tegas melawan kadal-kadal keparat, melawan kadrun-kadrun khawarij, melawan kelompok-kelompok radikal. Kapolri juga harus tegas, jangan menye-menye. Kita itu sedang menghadapi kelompok-kelompok radikal yang tidak main-main. Tidak cukupnya Densus, tapi juga harus diimbangi dengan backup yang kuat dari pimpinannya. Kalau pimpinannya nggak backup kuat, ya nanti anak buahnya di bawah leda-leda, penakut, habis semua diajari kelompok radikal. Harus tegas. Orang-orang yang anggota-anggota yang tegas dengan kelompok radikal, dengan kelompok intoleran, penjahat, harus kasih hadiah dong. Jangan kemudian dituntut, diviralkan, dibully, dihakimi, dibiarkan saja. Kasihan anak buah kalau bicara. Mempertaruhkan jiwa dan raga demi tugasnya kok malah disidang, malah diperkarakan, kan nggak lucu. Harusnya dikasih penghargaan. Oke, terima kasih, selamat kepada 2 rekan polisi kita dari Polda Metro Jaya yang telah dibebaskan. Mudah-mudahan mendapatkan reward yang setimpal atas ketegasan sampean berdua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.